Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang turunan kedua ya. Nah, khususnya turunan kedua fungsi aljabar. Nah, contoh kita langsung aja ke contoh. Nah, tentukanlah turunan kedua untuk setiap fungsi berikut. Nah, sebenarnya caranya sama seperti turunan yang pertama, hanya ini kita turunkan sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita langsung yang pertama, untuk fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 pada x sama dengan 1. Nah, ini nanti x sama dengan 1 kita masukkan setelah kita memperoleh turunan kedua dari fungsi ini. Pertama, kita turunkan 1 kali dulu, yaitu f aksen x, berarti 4 kali 2, 8x pangkat, nah ini 4 nya dikurang 1 ya, jadi 3 dikurang 2 kali 3, 6x. Nah, pangkat 2 dikurang 1. Nah, sama dengan 1. Jadi, kalau sama dengan 1 kita nggak perlu tuliskan lagi. Nah, kemudian turunan kedua ya kita lambangkan seperti aksen juga, cuma aksennya ada 2. Ya, jadi turunan keduanya sama dengan 3 kali 8 sama dengan 24 x pangkat. Nah, 3 dikurang 1, 2. Nah, dikurang turunan 6x adalah 6. Nah, tadi pada saat x sama dengan 1, untuk x sama dengan 1, nah berarti otomatis turunan keduanya itu kita masukkan x sama dengan 1. Jadi turunan kedua untuk x sama dengan 1 sama dengan 24 kali 1 pangkat 2 dikurang 6 sama dengan 24 dikurang 6 sama dengan 18. Nah, jadi sebenarnya seperti menurunkan, cuma hasil turunan pertama itu kita turunkan sekali lagi. Nah, itulah menjadi turunan kedua. Oke, langsung saja kita lanjut yang B. Nah, fx nah sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 per 1 kurang x. Nah, jadi ini untuk mempermudah kita menurunkan fungsi ini, maka ini 1 kurang x ini kita naikkan dulu atau kita ubah dulu posisinya ke atas. Nah, ini 1 kurang x pangkat 1 ya. Jadi x pangkat 3 ditambah. Nah, ini kalau misalnya kita naikkan ke atas sesuai dengan sifat eksponen. Nah, semua kalian masih ingat 1 per a pangkat m itu sama dengan a pangkat minus m, atau sebaliknya 1 per a pangkat minus m sama dengan a pangkat m. Jadi perubahan posisi dari penyebut ke pembilang ini ya, ini sama dengan mengakibatkan perubahan tanda pada pangkatnya. Nah, berarti ini jadi 2 kali 1 dikurang x pangkat min 1. Nah, ini belum proses penurunan, ini masih pengubahan bentuk ya. Nah, sekarang kita turunkan turunan pertama, f aksen x sama dengan, berarti 3 kali, nah ini koefisien x-nya adalah 1, berarti 3 kali 1, 3x pangkat 2 ya, ditambah min 1 kali 2, berarti minus 2, 1 kurang x pangkat, nah min 1 dikurang 1. Jadi setiap kita turunkan pangkatnya dikurang 1. Jadi 3x kuadrat. Ini berarti positif kali negatif 2 sama dengan negatif 2 kali 1 dikurang x pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita lanjut ke turunan keduanya. Berarti 2 kali 3, 6 x pangkat 2 kurang 1, berarti 1 ya. Jadi 6x pangkat 1, tapi tidak perlu kita tuliskan karena berpangkat 1. Cukup 6x seperti ini saja. Kemudian minus 2 kali minus 2 sama dengan positif 4 kali 1 dikurang x pangkat minus 2 dikurang 1. Nah, 6x ditambah 4 kali 1 dikurang x pangkat minus 3. Nah, jadi kita kembalikan ke bentuk soal awalnya. Ini jadi 4 per, nah jadi 1 kurang x pangkat min 3 pindah ke bawah lagi. Nah, dari minus 3 menjadi positif 3. Nah, inilah turunan kedua dari fungsi itu. Nah, kita lihat soalnya kembali.
Yang dia minta adalah turunan kedua pada saat X sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan 2, maka turunan kedua, nah, untuk X sama dengan 2 berarti 6 kali, berarti kita mengganti X yang ada di sini dengan 2, seperti fungsi biasa. 4 per 1 dikurang 2 pangkat 3. Nah, sama dengan 12 tambah 4 per min 1 pangkat 3. Sama dengan 12 tambah 4 per min 1. 12 berarti 4 per min 1 sama dengan min 4 kali positif min 4 ya. Sama dengan 8. Nah, berarti hasilnya adalah 8. Oke, nah sekian penjelasan untuk turunan kedua fungsi aljabar. Nah, untuk turunan kedua fungsi trigonometri akan dibahas di video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.